Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera, salam sukacita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kembali kita ada bersama di pagi hari ini dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita menjalankan kegiatan kita, saya mengajak kita berdoa bersama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini, kami bersukacita karena Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang baru di pagi hari ini Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebelum kami menjalankan kegiatan kami Bapa, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi renungan kami bersama, sehingga kami menjadi pribadi yang selalu dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Yohanes 15 ayat 14 dan 15 berkata demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya, sejak Yesus memilih murid-murid dalam waktu yang telah dijalani dalam pelayanan, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Si Tuhan. Saudara, pengertian sederhana sahabat adalah saling mengasihi. Saling mengasihi, memiliki kasih yang tulus, memiliki kasih yang murni, punya kesetiaan sebagai seorang sahabat. Amsal pasal 17 ayat 17 di situ mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini sangat jelas di saudara sekalian, bagaimana seorang sahabat itu adalah menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lihat lagi di dalam Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kita melihat di sini, saudara sekalian, dari ayat yang sudah kita baca bahwa pengertian sahabat adalah saling mengasihi, bahkan bisa berkorban untuk sahabat itu sendiri. Jadi seorang sahabat lebih karib daripada seorang saudara ya. Si Tuhan sekalian, biar kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang baik, sahabat-sahabat Allah yang baik, seperti apa yang Tuhan katakan, Yesus katakan. Yesus berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Apa yang Tuhan perintahkan kepada murid-murid sehingga mereka disebut sahabat? Kalau kita melihat dalam Yohanes 13 ayat 34, Yohanes 13 ayat 34, ada perintah atau ada pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk dilakukan. Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepadamu. Kita perhatikan di sini, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini yang Tuhan inginkan kepada murid-murid. Mereka harus membangun suatu persahabatan. Selain Yesus mengatakan murid-murid adalah sahabat, maka murid-murid pun demikian. Mereka harus membangun suatu persahabatan yang baik, satu persahabatan yang tulus, yang murni, yaitu melalui mereka saling mengasihi. Saudara, Yesus tahu temperamen daripada murid-murid. Yesus paham temperamen karakter daripada murid-murid. Apalagi Petrus, seorang yang emosional, saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, selama mereka mengikut Tuhan menjadi murid, apalagi sudah disebut sahabat, mereka telah diubah melalui ajaran-ajaran daripada Yesus. Apalagi Yesus mengatakan mereka harus saling mengasihi. Murid-murid harus saling mengasihi. Ada saatnya Yesus terpisah dengan murid-murid. Maka ini yang harus dilakukan oleh murid-murid. Murid-murid adalah pilihan Tuhan Yesus. Di dalam mereka ada rancangan Tuhan untuk suatu pelayanan yang besar, untuk suatu penginjilan, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa, kepada semua orang. Dan dasar dari satu pelayanan, satu penginjilan, mereka harus membangun satu persahabatan yang baik. Mereka harus saling mengasihi. Ini adalah perintah. Ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Perintah Tuhan adalah mengasihi. Murid-murid harus saling mengasihi. Itu yang Yesus katakan kepada murid-murid. Yesus terlebih dahulu sudah menunjukkan kasih-Nya. Kalau berbicara tentang kasih, saudara sekalian, Yesus sudah lakukan, Bapa di surga sudah lakukan. Kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 6-8 disitu katakan berbicara tentang kasih Allah kepada manusia. Filipi pasal 2 ayat 6-8 disitu berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara sekalian, ini yang Allah lakukan. Ini yang Yesus lakukan bagi dunia. Ini Yesus lakukan bagi murid-murid. Ini Yesus lakukan kepada semua orang, saudara sekalian. Allah mengasihi manusia dan Allah tunjukkan sampai ia mati di kayu salib. Ini berbicara tentang kasih Allah yang besar,
kasih Allah yang luar biasa kepada manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah sahabatku." Demikian juga kepada kita, kepada saudara, kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Kalau Yesus berkata kepada murid, "Kamu adalah sahabatku," maka firman ini juga datang kepada kita. Kamu adalah sahabatku. Saudara adalah sahabat Allah. Dan sebagai sahabat Allah harus melakukan perintah-perintahnya, yaitu saling mengasihi. Kali ini Yesus kehendaki kepada murid-murid. Maka ini juga Yesus kehendaki dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara. Anda adalah sahabat Tuhan. Saudara adalah sahabat Allah. Allah tunjukkan suatu kedekatan antara kita dan Allah, antara saudara dan Allah. Disebut sahabat. Maka seorang sahabat itu dia harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu saling mengasihi. Saudara, dimanapun saudara berada saat ini, dimanapun saudara bergereja, dimanapun saudara melayani, kita adalah sahabat Allah, saudara adalah sahabat Allah. Dan pesan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kita harus saling mengasihi. Di dalam diri saudara ada rancangan Tuhan. Sebagaimana di dalam pribadi murid-murid di dalamnya ada rancangan Tuhan. Maka demikian kehidupan saudara. Siapapun saudara yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, di dalam kehidupan saudara terdapat rancangan Tuhan. Dan harus yang kita lakukan, saudara lakukan adalah mengasihi. Saling mengasihi. Dalam satu gereja, dimanapun saudara berada. Dalam satu komunitas, dimanapun saudara berada. Komunitas pelayanan. Hendaklah kalian saling mengasihi. Hendaklah saudara saling mengasihi. Sebab itu adalah suatu dasar pelayanan. Dasar dalam suatu komunitas. Dasar dalam suatu pelayanan. Dasar dalam suatu penginjilan adalah kasih. Saudara mengasihi. Kita mengasihi. Kita adalah orang-orang yang memiliki kasih daripada Bapa itu. Dan kita hidup terus di dalam kasih Tuhan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 di situ mengatakan, 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya ialah kasih. Saudara bisa beriman, saudara bisa punya pengharapan yang besar. Tapi apa artinya tidak punya kasih? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Itu yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Itu yang Tuhan ajarkan kepada gereja. Itu juga Tuhan ajarkan kepada saudara. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Agar kita punya kasih. Agar kita memiliki kasih. Sebab dasar dalam suatu pelayanan adalah kasih. Ini yang Yesus tekankan kepada murid-murid. Dan pagi hari ini juga, ini Yesus tekankan kepada kita semua, agar kita saling mengasihi. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur, kami sudah terima firman Tuhan. Biar firman Tuhan mengubah kehidupan kami. Kami hidup dalam kasih, kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu dasar yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun mereka berada, yang sakit, yang lemah, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.